Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bronasi semuanya. Untuk video kali ini, Sarmin akan mengupas tentang yang namanya kulit berminyak. Ya, kadang-kadang kita merasa risih kalau kulit kita terlalu berminyak. Nah, disinilah Sarmin akan membahas tentang bagaimana sih kita membangun ya atau menggunakan produk produk perawatan kulit secara rutinitas. Nah, sebelumnya kita coba mengenal dulu ya kulit berminyak. Ciri-cirinya adalah wajah kita terasa lengket ya karena pastinya kan berminyak, karena mengkilap, banyak komedo, pori-porinya juga besar, gampang jerawatan, make up cepat luntur dan harus sering touch up make up. Itulah yang namanya kulit berminyak ya. Jadi risih kadang-kadang ya. Nah, apa itu sebum? Sebum adalah minyak kulit yang diproduksi oleh kelenjar sebasea. Sebum itu ada fungsinya enggak ya? Ya, tentu ada. Yaitu menimbulkan kelembaban kulit. Nah, kalau sebum kita sebut dengan lemak atau minyak. Jadi sebum itu bisa menjaga kelembaban kulit kita. Jadi bukan tidak berguna ya, tapi ada gunanya. Juga bisa melindungi infeksi mikroorganisme. Menjaga kulit dari paparan sinar UV karena ada tambahan selapis minyaknya. Melindungi kulit dari radikal bebas. Dia ada lapisan minyaknya, jadi bisa membantu menangkal radikal bebas. Juga bisa menjaga suhu tubuh kita. Itulah fungsi sebum atau lemak. Jadi kulit kita itu ada beberapa jenis kulitnya, yaitu ada yang namanya kulit kering, itu tingkat kadar airnya rendah dan minyaknya juga rendah karena namanya kulit kering. Kemudian kedua adalah kulit normal, itu yang paling sehat ya, paling yang digemari oleh orang-orang, yaitu tingkat kadar airnya dan minyaknya seimbang. Sangat susah untuk kita mendapatkan kulit yang normal. Yang ketiga adalah kulit berminyak, itu kelenjar minyak aktif memproduksi minyak kulit yang untuk semua bagian wajah. Nah, itu secara umum ada 3, tetapi kadang-kadang ada campuran, yaitu ada namanya kulit normal cenderung kering, ada kulit normal cenderung berminyak. Kalau kulit normal cenderung kering, itu biasanya di bagian pipinya agak kering, ya, di bagian T-zone-nya agak berminyak. Sedangkan kalau kulit normal cenderung berminyak, itu di T-zone-nya berminyak kali. Oke, kemudian di bagian lainnya agak kering. Itulah yang namanya gabungan. Nah, sekarang kita coba dulu mitos atau fakta kulit berminyak itu karena penyebab jerawat bukan karena minyak. Mitos atau fakta? Penyebab jerawat bukan karena kulit berminyak. Fakta atau mitos? Adalah fakta. Jadi jerawat itu bukan karena kulit kita berminyak, tapi karena konsumsi makanan kita yang terlalu ekstrim bisa membuat jerawat kita, atau karena pengaruh hormon, perubahan hormon juga bisa membuat jerawat kita, atau terlalu banyak polusi juga bisa membuat jerawat kita bertambah, atau kita salah menggunakan skincare. Kemudian kedua, pemilik kulit berminyak tidak dianjurkan menggunakan pelembab. Mitos atau fakta? Mitos ya. Jadi belum tentu kalau namanya kulit berminyak kita nggak usah menggunakan pelembab. Adalah mitos. Minyak di wajah bisa membuat wajah lebih lembab. Mitos atau fakta? Adalah fakta. Kemudian tabir surya atau SPF ya, bikin kulit makin berminyak. Mitos atau fakta? Mitos. Tidak ada hubungannya bahwasanya SPF membuat kulit kita makin berminyak. Bisa membuat kulit kita makin berminyak kalau tabir suryanya tidak mengandung kandungan yang betul. Ya, jadi kita menggunakan skincare harus mengetahui dulu apa sih ingredients-nya ya, kandungannya. Jadi kalau yang benar-benar itu tidak akan membuat kulit kita makin berminyak. Kemudian terakhir, apakah aktivitas di bawah sinar matahari bikin produksi minyak makin banyak? Mitos atau fakta? Mitos. Jadi tidak ada pengaruhnya bahwasanya kalau kita makin terkena matahari maka produksi minyak kita akan tambah banyak. Itu mitos. Nah, jadi ciri-ciri kulit berminyak bagaimana? Ya, pertama, rona wajah kita mengkilap dan kusam. Jadi bukan mengkilap pastinya glowing, bukan ya. Seperti di video sebelumnya sudah saya pernah bahas, glowing dengan berminyak beda. Ya, kalau glowing itu kulit kita tidak berminyak, tetapi terlihat sehat, cerah, dan kenyal. Itulah namanya glowing.
Sedangkan mengkilap itu namanya lengket-lengket dan berkilau doang. Jadi mengkilap dan kusam itu adalah ciri-ciri kulit kita berminyak. Kemudian tekstur kulit kita kasar. Ukuran pori-pori lebih besar ya karena terlalu banyak sebum yang keluar. Rentan masalah kulit komedo ya karena namanya ada kulit berminyak itu, jadi biasanya sih itu karena pori-pori kita lebih besar, makanya lebih gampang menyimpan polusi sehingga lebih gampang namanya berjerawat. Jadi bukan kulit berminyak menyebabkan jerawat, tetapi karena kulit berminyak kita mempunyai pori-pori yang lebih besar sehingga menyebabkan tersumbatnya pori-pori karena polusi. Jadi maka menyebabkan jerawat. Nah, apa sih yang menyebabkan kulit kita berminyak? Itu genetik ya, itu adalah keturunan. Kalau orang tuanya itu memang sudah namanya kulit berminyak, lebih cenderung keturunannya adalah berminyak. Itu adalah faktor genetik. Kemudian faktor lingkungan ya, kalau kita memang tinggalnya yang lebih banyak panasnya, itu lebih cenderung kulit kita akan lebih berminyak. Nah, hormonal ya, itu adalah kalau kita mengkonsumsi hormon-hormon, obat hormon itu juga bisa menyebabkan kulit kita berminyak. Dan obat-obatan. Biasanya tidak merawat kulit wajah dengan benar, ya, salah menggunakan produk. Nah, kalau kita kulit berminyak, apa ada keuntungannya? Ada, ya, karena kulit kita akan terhidrasi dengan baik, kemudian juga bisa memiliki sun protection secara alami, ada SPF-nya secara alami, dan tidak mudah iritasi. Dan cepat muncul kerutan ya, karena berminyak jadi kita tidak gampang muncul kerutan. Kerutan itu biasa lebih mudah muncul untuk kulit kering. Dan terlihat ya, hanya terlihat glowing karena dia berminyak. Jadi bukan namanya kulit glowing, terlihat glowing. Kulit berminyak ada masalahnya? Tentu ada, yaitu bisa menimbulkan komedo, bisa menimbulkan jerawat, dan bisa menimbulkan pori-pori besar. Itulah permasalahan dialami oleh kulit berminyak. Nah, solusinya apa? Yaitu kita harus menggunakan serangkaian skincare yang tepat. Jadi sebelumnya kita harus hindari dulu untuk yang namanya kulit berminyak itu. Jadi apa yang harus kita hindari? 5 langkah yang penting. Itu harus sering mencuci wajah, menggunakan produk skincare yang berlebihan, maksudnya menggunakan produk skincare yang tepat ya, jangan berlebihan. Tidak menggunakan pelembab. Kalau kita tidak tahu pelembab itu kandungannya yang tepat. Meletakkan toner, itu kita harus kita jaga ya, jadi tidak boleh meletakkan toner. Kemudian memang tebal ya, jadi kalau yang namanya kulit berminyak, jangan lagi minyak tebal-tebal, apalagi menggunakan foundation yang tidak tepat yang bisa menutup pori-pori. Di tips memilih produk perawatan wajah untuk kulit berminyak, itu haruslah pilih produk yang bebas minyak, bebas alkohol, dan non-comedogenik. Kemudian juga harus perhatikan kandungan produknya, ingredients-nya harus tepat dan memiliki tekstur ringan ya, namanya juga kulit kita berminyak, jadi harus menggunakan produk yang teksturnya ringan. Kemudian gunakan clay mask ya, menggunakan masker ya untuk membantu mengangkat minyak berlebih. Itulah tips untuk memilih produk perawatan wajah yang berminyak. Nah, coba sekarang kita pelajari perawatan kulit untuk wajah berminyak itu apa saja. Itu bisa kita menggunakan namanya cleanser ya, cleanse, menggunakan toner, menggunakan moisturizer, menggunakan sun protection, dan menggunakan exfoliator atau pengelupasan kulit. Jadi ada 5 langkah untuk merawat wajah kita supaya kita bisa teratasi yang namanya kulit berminyak berlebihan. Itu menggunakan cleanser yang tepat, toner yang tepat, moisturizer belum tepat, sun protection yang tepat, dan exfoliator yang tepat. Nah, kita coba kaji ya, cleanser ya, cleanse ya, membersihkan. Jadi sering terjadi kesalahan yang menggunakan cleanser itu tidak sesuai dengan jenis kulit. Kalau kulit kita sudah berminyak, kita menggunakan lagi cleanser yang berminyak. Jadi maka kulit kita akan tambah berminyak. Jadi harus memilih cleanser yang tepat sesuai dengan jenis kulit kita. Kemudian kedua, mengabaikan metode mencuci wajah benar ya, karena merasa
kulit saya sudah berminyak, jadi saya tidak usah lagi sering-sering mencuci wajah. Salah. Dan menggunakan air panas saat mencuci muka, itu juga salah. Jadi kita tidak perlu menggunakan air panas, air biasa saja boleh. Jadi pilihlah cleanser yang tepat untuk dapat membersihkan minyak dan kotoran tanpa mengeringkan kulit, dan minimal 2 kali sehari. Jadi produk yang disarankan adalah menggunakan Artistry Illuminating Foam Cleanser. Kemudian yang kedua adalah Snap Wash Clean Multi Essence Cleanser. Dan yang ketiga adalah Renewing Solution Foaming Cleanser. Apa sih bedanya? Illuminating itu adalah untuk yang ingin memiliki kulit wajah yang cerah, yang benar-benar bersih. Kemudian yang kalau Snap Wash itu untuk kaum remaja. Kemudian kalau Renewing Solution Foaming Cleanser untuk yang berusia 35 tahun ke atas. Jadi masing-masing cleanser mempunyai fungsi masing-masing. Yang kedua, itu harus menggunakan tone atau toner, softening lotion. Apa tujuannya kita menggunakan tone? Itu bisa membantu mengontrol produksi sebum dan membantu meringkaskan tampilan pori-pori, yaitu membantu mengecilkan pori-pori, dan juga menggunakan softening lotion atau toner untuk mempersiapkan produk selanjutnya dapat berfungsi dengan baik. Jadi di sini ada 2 saran dari Artistry, yaitu dengan dari Snap Skin Dancing in the Rain Pore Cleanser Mist Toner, itu dengan semprot. Dan yang kedua untuk Illuminating Softening Lotion. Ya, kalau untuk Snap Skin untuk kaula muda atau kulit yang benar-benar berminyak sekali. Kalau untuk Illuminating Softening Lotion untuk rangkaian yang ingin mencerahkan wajah kita. Yang ketiga, moisturizer atau pelembab. Jadi pelembab itu kita harus gunakan ya, supaya bisa membantu menjaga supaya kulit wajah kita tidak terdehidrasi. Jadi pilihlah moisturizer yang cepat meresap dan tidak berminyak. Dan disarankan adalah menggunakan Snap Skin Mattifying Skin Moisturizer. Kemudian yang kedua, Illuminating Cream dan Milky Emulsion, salah satu ya. Kalau untuk yang kulit berminyak sekali, disarankan menggunakan Milky Emulsion. Kalau yang normal cenderung kering, bisa menggunakan cream, Illuminating Cream. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaganya, harus protect ya dengan sun protector, yaitu bisa berfungsi untuk mencegah kerusakan sinar matahari. Jadi pilihlah yang mudah meresap. Jadi ada 2 yang produknya, yaitu dengan Snap Skin Weightless Face Sunsil SPF 50+, PA++++. Dan dari Ideal Radiance UV Protect SPF 50+, PA++++. Dan tipsnya menggunakan tabir surya, jadi bukan sembarang pakai, jadi harus menggunakan sebanyak 2 jari, jadi jangan terlalu irit dan jangan terlalu boros, ya minimal 2 jari, dan aplikasikan pada wajah dan leher. Kemudian fokuskan pada titik yang tertinggi pada wajah kita seperti hidung, tulang pipi, bahu, pucuk telinga, dan kaki kalau kita misalkan menggunakan sandal. Jadi bisa tambahkan lagi setiap 2 jam sekali untuk maksimalkan tabir surya kita. Dan jangan langsung pakai langsung keluar ya. Jadi minimal 15 menit sampai 30 menit setiap harinya sebelum kita keluar rumah. Itulah tips menggunakan tabir surya supaya berfungsi dengan maksimal. Kemudian tadi yang perawatan yang kelima adalah dengan exfoliator, yaitu dengan masker pengelupasan kulit. Jadi ada 2, yaitu ada polishing mask. Itu dengan kandungannya dari blackcurrant dan natural sugar yang bisa sebagai scrub. Jadi fungsinya polishing mask ini bisa sebagai scrub, membantu wajah kita mengangkat sel kulit mati dan bisa meratakan tekstur kulit, juga menghaluskan permukaan kulit. Jadi kita oleskan pada seluruh wajah kita, diamkan 7 menit dan bilas dengan air hangat. Boleh ya, setelah kita oleskan, kita boleh sambil pijat-pijat, kemudian kita bisa sambil gosok-gosok, baru kita diamkan. Jadi untuk membantu supaya kerja lebih maksimal. Yang kedua adalah brightening mask. Itu kandungannya terbuat dari white chia seed. Jadi bisa untuk membantu mencerahkan, mengeksfoliasi dan merevitalisasi kulit agar terlihat lebih bercahaya. Sama pemakaiannya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan
purifying mask. Itu terbuat dari masker tanah liat yang diperkaya dengan citrus. Itu mampu untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi minyak berlebih. Dan juga bisa menghaluskan tampilan pori ya. Kalau untuk kulit berminyak tadi pori-porinya kan besar. Jadi kalau menggunakan purifying mask ini bisa menghaluskan tampilan pori, jadi bisa mengecilkan pori-pori. Cara pakainya sama ya, haluskan ke seluruh wajah, diamkan 7 menit, kemudian bilas dengan air hangat. Nah, setelah itu ditambahkan lagi perawatan khususnya yaitu dengan Advanced Skin Refinisher. Itu terinspirasi dari perawatan dermatologis yaitu dengan laser treatment. Ada 5 fungsi yang diusungkan dari Advanced Skin Refinisher, yaitu bisa untuk membuat kulit halus, membantu pengelupasan dengan non-acid, kemudian juga bisa menormalkan pertumbuhan sel dan bisa mengurangi produksi minyak berlebih dan bisa mengencangkan. Jadi tahukah Bronsis, ada sekitar 20.000 pori-pori di wajah kita yang terdiri dari pori sebaceous yang berfungsi untuk menghasilkan minyak dan juga ada pori ekrin yang menghasilkan keringat. Sungguh banyak kali pori-pori wajah kita. Jadi kalau kita menggunakan Advanced Skin Refinisher bisa bantu ya mengecilkan pori-pori kita juga ya. Nah, cara pemakainya adalah untuk rutinitas pagi malam menggunakan cleanser ditambahkan dengan toner, kemudian memberikan infus yang memberikan nutrisi, kemudian memberikan pelembab dan melindungi, juga ditambah dengan mingguan menggunakan masker. Nah, inilah bagaimana sih merawat wajah kita yang berminyak secara rutinitas. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat bagi proses semuanya untuk kulit yang memang oily, yang memang berminyak. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.